Selamat datang di konten Belinski bersama Tomo dan Yusuke. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, hari ini kita bangun jam 8 malam. Jam 8 pagi. Kamu bangun jam berapa? Aku juga jam 8 pagi. Yusuke. Kasian banget ya. Saudara, kita ngajak podcast hari ini tuh pagi-pagi guys, jam 10 pagi. Kita sebetulnya nih syuting jam 3 pagi nih sebetulnya. Karena padat banget jadwal mereka gitu. Iya. Nah, kamu kegiatannya kemarin ngapain aja? Kemarin aku baru sampai di Jakarta dari Surabaya. Setelah 3 hari di Surabaya bersama keluarga Jerome. Bikin beberapa konten untuk Nihongo Mantap. Masakan mama Jerome enak banget. Yusuke gimana? Kita lihat yang Yusuke paling capek di sini, bro. Kamu bantu masak ya? Karena ibu Indonesia ya. Iya. Tapi aku ingin tahu, kamu suka masak di Jepang atau memang beli? Lumayan. Aku selalu beli. Selalu buri. Iya. Gak masak. Aku kalau tinggal sendiri, half and half. Tapi sekarang aku tinggal bersama keluarga. Masakan mama pasti lebih enak dari masakan yang aku cara kemampuan masak aku. Jadi aku nggak usah masak. Nggak usah beli juga. Iya, benar sih. Masakan mama mantap jiwa. Jadi aku sama Adam mungkin biasanya melihat kalau di keluarga di Indonesia itu dari 18 tahun ke atas selalu bersama-sama. Di Rusia itu keluarga kalau misalnya punya anak 18 tahun ke atas itu sudah pisah. Tidak boleh bersama orang tua. Gak boleh? Tidak boleh. Di Jepang bagaimana? Di Jepang tergantung keluarga dan situasi. Misalnya kalau setelah 18 itu mahasiswa. Kalau masuk universitas, kalau universitasnya jauh dari rumah keluarga, tinggal sendiri. Tapi seperti aku, kalau dekat dari rumah keluarga, bisa masih tinggal bersama keluarga sampai lulus universitas. Setelah lulus masuk ke kantor kan. Dan kalau masuk kantor bisa dapat gaji. Jadi bisa pay your own rent. Jadi mungkin mulai tinggal sendiri. Jadi enggak, so like in between Russia and Indonesia maybe, like half and half. Oke. Iya, betul sekali. Yusuke, betul. Ya, Setuju. betul banget. Oke. Validasinya Yusuke ya. Bagus. Lebih dekat. Benar banget. Oke, dari Koto. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai nih pertanyaannya? Ini pertanyaan awal langsung berat gitu loh. Gimana? Kita tanya dulu kabarnya gimana dong. Sehat nggak sih? Ini mereka dari tadi diem gitu. Abis ke hipnotis ya? Atau gimana? Kamu kabarnya bagaimana? Kamu kenapa? Akhirnya ditanya nih. Nah. Itu opening conversation. Gitu. Tapi kita sudah bertanya tadi di sana. Gimik dulu ya berarti ya. Oh gitu. Bagaimana kabarnya? Kabarnya hari ini baik. Baik. Hari ini aku bakal pulang ke Jepang. Malam hari ini. Udah 2 minggu tinggal di Jakarta, di Indonesia. Suruh banget bisa kolab bersama beberapa influencer, bikin banyak konten. Ya, sedih kan? Tidak mengandung babi. Bener dong. Bener ya? Betul. Kamu jam 10 berarti perginya ya? Ya, jam 10 malam. Kebetulan saya jam 10 tidur. Kamu Yusuke pulang kapan? Aku akhir November. Akhir November. Nikah dulu ya? Ya, nikah. Enggak. Oh bukan? Kan nikah. Kenapa di Indonesia lebih lama? Aku ada waktu, jadi aku mau bikin konten di Indonesia, jadi agak lama. Bersama Yusuke saja. Tapi ada acara di Jepang dan setelah Jepang ada acara di Singapura bersama Jerome. Jadi ya. Oke. Aku pikir Tomo ke Jepang karena punya pacar. Yusuke tidak punya pacar. Takut LDR ya? LDR ya. LDR itu apa? Long distance relationship. Yeah. Nah. Dia paling ini dia. Jadi kan kalian di sini tuh berkonten kan? Gimana sih berkonten di Indonesia menurut kalian?
lebih mudah untuk bikin konten karena lebih bebas. Lebih bebas. Ya, dan sebagai orang Jepang karena bukan orang Indonesia, kayak turis. Jadi perasaannya kayak turis. Jadi perasaannya juga nggak malu. Iya, nggak malu bikin konten, bisa jadi orang gerantam dimanapun bisa menari. Di Jepang pasti nggak bisa. Jadi videonya jadi lebih seru untuk viewers juga kalau buat konten di Indonesia juga. Iya, sama seperti aku. Aku di Rusia bisa jadi orang gila. Iya, orang gila. Iya, tapi ketika di Indonesia malah kebalikannya. Jadi merasa malu banget. Tapi itu memang pekerjaan kita harus profesional. Biasanya aku tidak malu di Indonesia ketika beramai-ramai. Banyak teman seperti ada Yusuke, Tomo. Aku bisa buka baju di jalanan. Boleh? Bukan. Boleh. Contoh. For example. Okay. maksudnya adalah ketika bersama-sama konten di Indonesia tuh aku merasa tidak ada malunya. Gitu. Ketika sendiri itu ada seperti itu. Ketika di Jepang apakah mempunyai hal yang sama? Aku sama. Sama. Aku mungkin karena malu atau enggak seru kalau bikin konten sendiri. Aku sering ajak teman-teman untuk bikin konten, makan bersama, jalan-jalan bersama. Jadi jarang bikin konten sendiri. Naruto. Di Jepang atau Indonesia juga. Itu lebih baik. Ya. Lebih baik, lebih ramai. Ada minuman tuh. Loh. Baru beli rupanya. Iya, baru beli. Ya, jadi kita kasih minuman buat Yusuke dan Tomo dulu ya karena karena sponsor bandel banget, nggak ada yang ngasih. Mana sih udah 3. Udah berapa episode ini? Gomene kudasai. Oke, boleh. Silakan. Terima kasih. Cimori. Chocomo. Yep. Cimori. Aku kalau ngeliat Cimori ingat di Papua. Kenapa? Iya, kita nyari ini susah banget, ternyata banyak. Iya. Oh ya di Papua. Nah, ini 6.500 contoh. Di Papua 10.000. Seperti itu. Beda 4.000. Loh. Waduh. Iya. Mungkin kita coba minum dulu. Oke. Nih gue rasa apa nih? Mau air. Sea salt. Aku Chocomo. Gimana air? Iya, jadi kita sudah minum, mungkin mereka sudah fresh. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Iya, jadi kita pertanyaannya itu adalah kita di podcast. Ya. Aku sudah bikin podcast sama Yusuke. Oh ya. Komennya banyak banget yang mengagumi Yusuke berbicara bahasa Indonesia sangat baik. Bukan lo. Wow, gitu. Wow. Nah, pertanyaan kita berdua. Kenapa bahasa Indonesia kalian sangat bagus? Karena ada banyak teman-teman orang Indonesia. Tapi kamu belajar Pasti ya. Itu yang pertama. Tapi untuk belajar kayak grammar dan lain-lain ada tidak? Jadi aku sama Yusuke mulai belajar bahasa Indonesia dari 1,5 tahun yang lalu. Oke. Jadi 2021 April. Di saat itu masih mahasiswa tahun keempat. Di saat itu ada 1 semester 3 bulan kelas bahasa Indonesia. Jadi aku bertiga bersama Osuka ikut dan belajar grammar di 3 bulan. Dan setelah itu, jadi setelah 3 bulan udah mau ingat semua grammar. Dan setelah itu mau ingat kosakata, kosakata terus, belajar kosakata terus. Dan kalau ingat berbicara pakai kosakata itu bersama teman-teman Indonesia, Jerome, Lucas. Ya, mulanya itu sulit karena cepat banget kan. Tapi setelah belajar grammar biasanya bahasa Inggris berapa lama? Harusnya dari SMP dari SMP sampai universitas deしょ? Jadi kira-kira 6 tahun atau 3 atau 6 tahun kan. Tapi bahasa Indonesia 3 bulan aja. Beda. Satu textbook aja. Satu textbook? Iya, satu textbook aja. Jadi bisa selesai 3 bulan kan. Satu gini aja, satu buku aja. Iya, satu buku aja. Jadi setelah 3 bulan itu, bahasa Indonesia gampang.
Jadi harus semangat ingat kosakata aja. Iya. Tapi kamu sering praktis juga, jadi cepat. Iya. Cepat belajar. Aku ada lomba pidato bahasa Indonesia. Menang. Ya, menang. So aku semangat belajar. Dan setelah kelas universitas sampai it was in December tahun lalu. Di that 5 months I studied a lot. Oke, congratulations semua. Selamat. Kamu lomba pantun kapan? Mungkin nanti aja. Tapi aku kalau belajar bahasa Rusia itu sulit banget gitu karena mungkin tidak seperti Indonesia. Kamu bisa berbaur sama aku ramah banget. Hai. Di Rusia itu sangat cuek. Jadi untuk berbicara dengan mereka itu butuh effort. Jadi kayak kadang-kadang sulit juga. Bahasa Rusia sulit, berbicara dengan orang Rusia juga sulit. Seperti itu. Kamu berapa lama belajar bahasa Rusia? 10 bulan. Tapi itu hanya mampu 25% dari semua kosakata. Wow. Jadi aku mulai meningkat belajar bahasa Rusia ketika kuliah. Bertemu dengan orang Rusia langsung face to face. Seperti itu. Jadi karena dosennya juga cepat ngomong. Seperti aku ngomong bahasa Indonesia cepat. Ya kayak gitulah kan kayak gitu Betul. Gitu. Jadi ngomongnya di Rusia seperti itu. Dan aku tidak mau. Jadi agak kesulitan sih. Berarti sama ya kesulitannya kayak mendengar omongan orang cepat banget gitu. Jadi kita susah. Iya, kayak kita lagi ngomong sekarang itu loh. Mereka kayak nggak ngerti deh apa yang kita bilang. Iya kayaknya dari tadi sih kayaknya. Iya, mengerti apa yang ku bilang bersama. Nuansnya ngerti. Sedikit mengerti itu kan. Nah, itu yang aku rasakan di Rusia. Jadi ngomongnya agak dan orang Rusia sangat. Aku pikir yang penting banget itu kenapa mau belajar bahasa. Jadi untuk aku dulu aku ketemu Jerome dari 2018 kan. Tapi dari itu sampai 2021 aku nggak punya motivation untuk mau belajar bahasa Indonesia. Jadi meskipun Jerome selalu ngomong sebelah aku bahasa Indonesia, aku nggak ngerti. Tapi aku nggak mau belajar. Jadi I didn't have any improvement. Ya, tapi setelah ikut kelas bahasa Indonesia dan alasannya aku ikut itu karena mau menjadi content creator, mau berbicara bersama teman-teman Indonesia, lebih lancar. I want to make a more connection. Ingin berbaur. Yes. Jadi karena ada motivasi itu mau. Pantas. Mungkin aku tidak ada motivasi belajar bahasa Rusia karena tidak punya istri Rusia. Tapi setelah ketemu teman-teman di Rusia, mau belajar kan? Mau. Kalau misalnya bersama teman-teman, aku tetap semangat. Dan karena konten juga, jadi aku harus bisa berbicara bahasa Rusia dengan baik. Iya. Seperti itu. Tapi mungkin ada motivasi yang seperti Tomo bilang, itu aku setuju. Ya, setuju banget. Iya, karena kebanyakan mahasiswa Indonesia yang di luar negeri yang mungkin belajar bahasa selain bahasa Inggris, contoh Rusia, Prancis, Germany, itu mungkin di sana kayak tidak ada motivasi. Karena belajar itu sudah malas. Dan motivasinya apa gitu. Ya, mau nggak mau harus ada alasan yang harus kuat. Harus ada dorongan. Iya, harus ada dorongan itu. Kalau dari aku tidak ada motivasi, tapi takut. Aku takut tidak lulus. Jadi cara satu-satunya aku harus belajar. Itu salah satu motivasi kan. Iya, motivasi, benar. Oke, thank you Tomo. Wih, keren banget Tomo bahasa Indonesia. Gila, keren. Iya, pertanyaan selanjutnya silakan. Ya jadi kayak kalian kan ini udah berbahasa Indonesia segala macem, tapi kan sekedar tahu bahasa Indonesia doang, ngobrol bahasa Indonesia. Dan kalian waktu pertama kali diajak Jerome ke Indonesia, kalian ada culture shock sendiri nggak? Kayak, ternyata ini nggak boleh loh di Indonesia gitu loh. Oh, pertama kali? Iya, culture shocknya. Ada banyak. Kalau Jerome ngorok itu sudah normal ya. Maksudnya yang culture shock di Indonesia yang tidak ada di Jepang. Nangka. Apa ya? Oke, tidak ada guys. Ada. Itu salah satu yang paling aneh untuk aku itu suaranya masjid. Oh iya benar, setuju. Iya betul. 5 kali. 5 waktu. Satu hari. Dari jam 5 pagi. Yes. Oh iya benar. Okay. Tapi sejak ada suara masjid, menurut aku,
Kalau di Bali juga sedikit, tidak banyak seperti di Jawa. Itu sangat membantu aku untuk bekerja lebih efektif. Oh Iya, ya. jadi kita tahu waktu istirahat kapan. Iya, untuk bagi non muslim seperti I itu. see. Gitu. Kalau kamu Yusuke? Kamu Yusuke? Macet. Oi. Ois. Ya, itu Betul, paling kaget. Betul Ya. betul. Kalau dari bercakap ya, Jadi bercakap kita agak sulit berbahasa Indonesia. Apa ya? berapa ya gitu ya kan. Jadi kita kebiasaan berbicara Iya, bahasa benar. Indonesia yang tidak formal. Tidak Dan formal. sekarang berbicara dengan kalian harus formal. Ya. Iya, agak sulit sekarang lagi mikir. Ya. Iya, Apa iya. ya gitu. Bener kayak ini culture shock berkomunikasi. Culture shock berkomunikasi. Komunikasi. Komunikasi. Yes. Orang Indonesia lebih friendly. Oke. Oke. Jadi, open, lebih open. Oh, lebih open. So, jadi ngomong aktif. Jadi, lebih mantap. Lebih mantap Oke. ya. Berarti kalau di Jepang tuh mereka ngomong tapi tetap masih Ya, Santai. so ne. apa nih? Tutup. Parkir. Pintunya tutup. Pintu tuh Ya, tutup. pintunya tutup. Tidak boleh Jadi- terlalu terbuka kalau Iya, orang. iya, iya. Pintu terbuka. hati. Pintu hatinya, so, gak open. Udah open. So, itu culture shock tentang ngomong, communication. Oh, itu beda. Itu guys. jadinya. Iya, iya. Jadi iya. kita jangan terlalu terbuka ke orang. Iya. Bener ya, setuju itu. Aku setuju, Bener, setuju, bener. setuju. Jadi kalau di Indonesia ada nama-nama unik yang ada artinya. Seperti misalnya namaku Turah. Di Jawa ada artinya. Apa ya? Artinya sisa, Makanan sisa. makanan sisa. Makanan sisa. Turah. Baru tahu. Baru tahu. Tapi di Indonesia namaku like a king. Di Indonesia apa di Bali? Di Bali, di Bali. Ah, di Oh. Bali. Iya, di Bali. Ida bagus. Iya, Ida bukan. Benar. Iya, di Bali namaku seperti anak raja. Oh, wow. Iya. Beda banget. Tapi ketika di Indonesia, di Jawa, aku dikenal seperti Lambe Tura. Lambe Tura itu apa? Lambe Tura itu, jelaskan apa? Akun sosial media gosip. Oh. Ngomongin orang. wow. Iya, seperti itu. Jadi aku Iya. mulutku lambe. Ho ho ho. Kenapa? Kalau di Jepang ada tidak? Ada. Ada. Misalnya nih, Artinya? Tomohiro. Tomohiro. Jadi arti namaku itu Tomo itu Oke. teman. Oh, teman. Teman-teman. Teman hero. Apaan De sih? Hiro itu like in the middle of. Jadi antara. Jadi artinya namaku itu like always selalu di antara group teman-teman. I I see. Seperti itu. Sebagai penengah gitu maksudnya ya. Tengah ya. Iya, Tengah. Itu kayak gimana? Aku juga, you itu friend, teman. Ngikut-ngikut nih. Kanji. Bukan. Bener nggak sih? Bener nggak? Bener. Bener. You teman. Ya, you teman. Ya, Tapi you teman. the kanji-nya Kanji. beda. Oh, kanjinya Ya, beda. kanjinya Iya. beda. Wah, iya benar juga ya. So, de, tomodachi no tomo, jadi teman. Ya. Oke. Jadi aku juga mungkin. Dari lahir teman. Ya. Tapi Yusuke sama. Suke gak tahu. Oh, tidak tahu. Iya, tidak tahu. Oh, tapi aku pertama kali mendengar nama Yusuke dari kamu aja. Ya. Karena di Jepang di anime tidak ada. Tidak ada. Dan Tapi Yusuke Ya, banyak. terkenal. terkenal ya? Aku taunya Yu itu Yonko. 4 Yu. Oh, Yonko. Oh, One Yonko. Piece banget. Benar tidak? Santuryu, San, San, Yu. Santi. gak tau, kamu sangat wibu aku. Pusing. Pusing banget. Ibu. Gomenek udah saya. Kamu wibu, aku beliin es krim ya. Iya, iya. Ya kamu wibu kan? Iya nggak benar, apa-apa. kamu ibu, jangan kamu cinta. Enggak kan kamu Cinta, wibu. cinta, kamu cinta. Cinta, lu kamu wibu saya beliin. Nah, es kamu krim. mengerti nggak apa percakapan kita? Tidak. Nah, seperti itu ya aku di Rusia. Jadi aku pulang ke Indonesia karena tidak kuat. Oh iya benar. Enggak. Benar. Aku baru ngeh deh kayak tadi kita ngelucu, ngejos gitu. Mereka tuh kan orang Jepang ya. Ya. Dan gimana sih cara ngelucu di Indonesia? Karena kan beda gitu lawakan lelucon like, Jepang what dan is lelucon funny, Indonesia. what is What is funny in funny? Japan? Lelucon. Different in Indonesia. Jokes. I have a feeling kayak di Indonesia orang-orang ketawa waktu ada kayak dark jokes. Yes. Oke. Oke. Lebih banyak
dari Jepang ya. Kayak dark jokes. Really? Ya. De katanya dari apa? Dari teman orang Indonesia, like stand up comedy di Indonesia, it says pretty dark jokes. Iya. Dibandingkan yang di Amerika atau. Tapi dulu dark jokes itu sangat sensitif. Dulu, tapi sejak ada beberapa komika yang sekarang memang stand up itu banyak yang mulai mengikuti dark joke. Jadi itu seperti akhir-akhir ini. Kalian di sini populer, yes? Lumayan populer. Enggak, itu populer banget. Populer banget. Enggak. Sebelumnya ada perbedaan nggak? Sebelum kalian populer, dan sekarang populer. Kayak sebelum populer, kalian mungkin kayak, oke, besok bangun pagi, sikat gigi, sekolah. But now, lu kalau populer kayak, gua ngonten apa lagi gitu loh. Perasaan diri? Iya, betul. Perasaan diri nggak ada perbedaan. Nggak ada bedanya. Nggak, kayak Jerome juga. Meskipun dari waktu dia nggak punya YouTube channel sampai sekarang, nggak ada perbedaan. Perasaan. Aku juga nggak ada. It's not like aku mau beli barang-barang yang mahal banget atau nggak ada perasaan seperti itu. Pikiran juga. Tapi senang karena orang yang aku tahu kita berbicara dengan kita. So jadi banyak teman aja di Indonesia. Iya. Jadi mereka nggak star syndrome, Pak. Bagus lah. Iya, bagus. Ya, mengerti. Oke. Aku bilang kamu berdua tidak star syndrome. Jadi kamu friendly. Iya. Tapi pertanyaannya, aku nyambungin pertanyaan Adam. Kalau misalnya kamu tidak jadi YouTuber dan tidak bertemu Jerome, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin. Keseharian di rumah. Keseharian di rumah. Iya. Bukan. Kalau cita-cita, pasti pilot. Yusuke mungkin kerja kantoran. Sekarang kalau ada waktu berpikir tentang konten, kalau ada waktu kosong menggali translation atau bikin konten sendiri atau ajak teman-teman bikin konten. Itu karena aku jadi content creator. Jam main sama teman-teman, tapi nggak bikin konten. Sekarang main sama teman-teman pasti bikin konten. Itu sudah kehidupan sehari-hari. Iya. Menurutmu berarti bikin konten itu adalah hobi bukan pekerjaan? Iya. I see. Itu. Aku olahraga mungkin. Olahraga dan nonton televisiとか. Nonton televisi sambil olahraga? Enggak. Oke, Gomine Kudasai. Adam sangat freak ya. Kalau kamu sebagai konten kreator, kan kamu bilang malu di Jepang bikin konten. Malu. Apakah orang tuamu setuju? Keluarga melihat kamu sebagai konten kreator dan terkenal di Indonesia? Dulu nggak setuju. Serius? Jadi karena Maji. Karena kalau di Jepang kalau masuk universitas yang bagus, Universitas Waseda itu salah satu yang paling bagus. Setelah itu bisa masuk kantor Jepang yang bagus, gajinya tinggi, experience-nya mantap. So that's like the normal yang standard. Dan juga very stable. So ideally mama papa mau aku menjadi seperti itu atau mau pergi ke graduate school. Universitas. Tapi aku tiba-tiba aku mau menjadi content creator setelah universitas. De waktu itu like no. Tapi aku ngomong tentang rencana kenapa alasan kenapa aku mau menjadi content creator. Dan sekarang aku I am salah satu member of Nihongo Mantap itu grup udah besar. So it's not like aku mau mulai buat channel dari zero or anything. My final dream is to become a pilot kan. Jadi sampai pilot school mulai aku mau kerja sebagai content creator seperti itu. Karena ada rencana sampai masa depan orang tua aku said okay.
Oke. I see. Berarti memang punya planning masing-masing sih. Iya, aku mungkin kalau jadi kamu di Jepang tidak punya rencana. I don't have planning. Jadi kayak ya udah go with flow aja. Betul. Kalau aku. Tapi kamu bagus seperti Jerome. Bagus. Yusuke juga. Punya pendirian sendiri. Iya. Kalau Yusuke gimana Yusuke? Aku juga awalnya orang tua. Kenapa? Tapi Nanka. Aku menjelaskan ke orang tua. Oke. Jadi kalau kamu suka, Lakuin saja. lakuin saja. Bagus. Coba aja. Coba saja. Bagus. Kayak gitu. Berarti tipe orang tua Yusuke ini membebaskan berarti. Ya, Bebaskan bebas. ya. Iya. Tapi kalau dari kalian berdua nih ya, lebih enak hidup di Indonesia atau di Jepang? Sebagai content creator di Indonesia lebih bagus. Lebih Oke. bagus. Ya. Karena sudah banyak orang yang kenal. Ya. Dan juga syutingnya bebas. Oke. Ya, jadi lebih bagus. Lebih bagus ya. Kalau itu kan untuk pekerjaannya, kalau untuk hidup, Bang. Kalau hidup di Jepang lebih bagus. Oke. Iya. I see. Aku juga mungkin bakal lebih nyaman tinggal di negara sendiri di mana aku lahir. Iya, aku juga betul. berpikir seperti itu. Setuju. Meskipun Pasti. Jepang aku melihat wah bersih. Iya, Gitu. iya. Tapi aku ngeliat karena jokes Japanese jokes, Indonesian jokes is totally different, right? Jadi aku mungkin lebih nyaman di Indonesia. Itu tidak hanya makanan enak atau jalannya bersih. Itu karena negara yang that you were born. You were born. So. Betul. Jadi masih lebih nyaman tinggal di Jepang. Oke. Tapi untuk syuting konten ya setuju. Di Indonesia lebih nyaman. Setuju. Kayak gitu Dam. Betul. Tapi kalau beli turah kayaknya lebih ke finansial kayaknya. Karena nggak mau hidup di luar negeri gitu kayaknya. Bukan. Tapi aku sebenarnya ada berpikir ingin tinggal di Rusia. No. Oh. Misalnya kayak 5 tahun, 10 tahun seperti itu. Jadi aku bisa I already fluent speak in Russian. Tapi aku berpikir lagi jokesnya tidak masuk di aku. Dan aku langsung like kayak kangen gitu. Kangen dengan Indonesia gitu. Seperti itu. Waktu kalian pertama kali ketemu Jerome. Apa yang bisa bikin kenapa kalian berteman dengan Jerome? Apa yang bikin Lu menanya benar. Oke, untuk itu silakan beli buku Waseda Boys dan baca buku Waseda Boys kan. Kalau tahu story tentang itu cek store.mantap ya. Beli dan baca buku Waseda Boys. Ini orang mau bridging nih gimana sih? Tapi lucu banget. Soalnya kita sudah kenal hampir 6 bulan. Iya, 6 bulan. Jadi sebenarnya kita udah tahu. Cuman gimmick doang lucu banget tuh. Aku juga gue juga kurang tahu gitu. Kenapa mereka juga pengen berteman gitu dengan Jerome Pauline, sedangkan dia kan dari Indonesia, kalian dari Jepang gitu loh. Atau ada yang kayak sifat menarik dia yang bisa happy? Karena dia lucu dan vibes-nya sama. Kayak seperti teman-teman di orang Jepang. There's no difference. Dan setauku kalian ketemunya ditunggu bukunya. Nah, aku ditunggu buku. Udah keluar kan bukunya? Oh, udah. Dibeli bukunya. Dibeli bukunya. Di mana beli bisa? Bisa beli di store.mantap. Iya. Tokopedia. Tuh beli. Tokopedia. Kita. Kalau kalian berdua, arti pertemanan itu apa? Apa? Arti pertemanan. Friends no T gitu. Susah pertanyaannya Pak. Aku juga. Lu bisa jawab arti pertemanan? Bisa. Sebentar, kita tanya balik. Oke. Arti pertemanan bagi gue tuh sulit ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, gitu. Iya. Okay. Karena pertemanan itu susah dicari. Gitu. Dia yang selalu membantu kita segala macam, jadi kita perlu pertemanan. Itu arti pertemanan. Tapi kayaknya itu nggak jelas. Tapi ada satu jawaban untuk aku. Itu dia. Boleh Sekali. Okay. Kalau nggak berhenti ini podcast ini. Gue mainnya kuda saya. Gue mainnya saya. Apa sih?
Udah denger tuh orang Jepang lu. Tidak apa-apa. Oke, let's go. alasan teman. Iya. Itu untuk aku, I think it's like kalau ada harus ada salah satu hal yang bisa berhormat, like respect of your friend. If there's nothing you can respect of that person, I don't nggak pikir dia teman close, teman yang dekat. I see. Cuman yang teman like kalau di kelas yang membantu homework aja, or not a close friend. Oke. Yeah. Tapi aku ada pertanyaan. Gimana jelasinnya? Setuju atau enggak? Iya, setuju atau tidak teman terbaik adalah pasangan. Aku setuju. Kamu setuju? Ya. Kamu setuju? Aku Berarti setuju. Teman terbaik adalah istri, pacar, Iya. seperti itu. Iya. Setuju? Kalau aku, Kenapa? kamu bagaimana? Setuju atau tidak? Aku setuju. Setuju. Tapi Nah. dari teman Aha. jadi pacar, Kang. Iya. Jadi orang terbaik ikut Aha. pasang Kang. Kamu berteman dengan Tomo, sahabat. Ketika kamu punya pacar, apakah kamu lebih meluangkan waktumu ke Tomo atau pacarmu? Nah, lebih pilih teman atau pacar? Pasangan ya, tetap pasangan. Oke. Iya, setuju. Jadi maksud Izuki itu tadi bilangnya kayak ya udah kalau pacar tuh juga teman gitu. Betul. Bukan lawan sidang. Wah, udah. Nggak ngerti. Nggak ngerti dong. Bagus lah kalau nggak ngerti. Aku mau kuliah S2. Rawon itu makanan yang enak kan? Betul. Sapi. Rawon. Yes. Rawon. Lawan. Bukan rawon. Bahasa Indonesia susah banget. Iya, bukan. Dia yang jelek. Oke. Jangan. Kamu sudah bagus. Aku suka. Kamu sudah bagus. Kalian Iya. sudah bagus. Kamu tidak bagus. Iya, bagus. Betul. Kamu nangka. Jokesnya bagus. Kamu nangka. Saya beliin es krim ya. Udah ngerti kan? Jangan beli es krim. Gak apa-apa, bener. Kalian kan udah lama nih stay di Indonesia gitu. Pas waktu balik ke Jepang, ada nggak sih kebiasaan kalian yang kalian lakuin di Indonesia tapi dilakuin di Jepang gitu? Kayak contohnya kayak masuk rumah orang assalamualaikum gitu. Pelan-pelan. Kita ulangin lagi Oh, ya. jadi kalau balik ke Jepang ngapain apa? Hah? Kayak gitu. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan onegaishimasu. Saya bakal Sekali lagi. Oke. Kalian Ya. sudah lama Ya. stay di Indonesia. Yes. Waktu balik ke Jepang, ada nggak sih kebiasaan kalian yang dilakuin di Indonesia, dilakuin di Jepang? Contohnya, masuk ke rumah orang assalamualaikum. Mas. Contoh yang lain. Itu contoh di Indonesia. Contoh Nah. yang lain mungkin kebiasaan kamu ke Indonesia itu kan terkadang nangka. Nah, itu seperti itu. Jadi kita tidak mengerti. Ketika kalian berbicara bahasa Indonesia di Jepang, apakah kalian kata-kata yang terbiasa kalian ucapkan dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi ngomongnya ke orang Jepang? Ada tidak? Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Ada tidak? Kayak gitu kan? Bisa jadi atau enggak perilaku kalian? Iya, contoh-contoh perilaku, bahasa bebas. Aku mungkin tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Jadi yang kosakata bahasa Indonesia yang tiba-tiba pakai di Jepang. Iya, tapi teman-teman Jepang tidak mengerti. Hah? Mulanya Ada satu. Ada apa? Mantap jiwa. Itu aja, itu Iya. Itu aja. Iya. Kadang-kadang di group chat dalam teman-teman Jepang, if kalau mau pergi mau makan di apa? So my friend direkomendasi restoran yang bagus. Aku tulis mantap. Iya. Teman-temannya itu apa ya? Iya. Aku juga ada satu. Ketika aku bertemu kalian, aku terbiasa ngomong dengan orang bule. Jadi kadang-kadang aku kayak kayak ma sama. Kalau di Rusia itu ya seperti itu. Jadi kebiasaan ketika bertemu dengan orang asing. Nah. Seperti itu. I see. Lu ada nggak?
Ada nih, biasa aja gue. Karena saya jarang ke luar negeri. Bertemu. Jarang? Oh, pernah? Nggak pernah. Biar keren aja. Jadi kita bilang jarang. Iya. Nangka. Udah, oke segitu aja kali ya? Iya boleh deh. Oke, segitu aja untuk Elon Musk kali ini. Terima kasih untuk podcast Belinsky bersama Tomo dan Yusuke. Nizabutcher, bisa saya nanas Instagram, Turapartena, Rismau. Tomoyama 32. Suku-suku Yusuke. Suku-suku Yusuke, mantap. Suku-suku Yusuke, seka-seka Yusuke. Suku-suku. Iya, jadi segitu ya untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, paka-paka. Bagaimana? Kamu ada yang tidak mengerti tadi? Jokesnya Adam hampir semua nggak ngerti. Komen saya. Jadi makanya aku sama Yusuke berdua saja tanpa ada. Pertanyaannya cepat, apalagi jokesnya sesat.